Yang paling utama tadi danger kita aman safety dulu, minimal pakai handphone ya, tangan kita kalau ada filmnya APD silakan dulu. Terus pasiennya kelentang seperti ini, kena nggak apa? apa? Seperti ini, kakinya terlipat, kita harus luruskan dulu ya. Nah, terus lingkungan sekitar harus clear, harus aman ya. Terus baru kita respon pasiennya, Pak, buka matanya Pak, bangun Pak. Tidak ada respon, tolong panggil bantuan, panggil tim medis, hubungi 119. Sambil menunggu bantuan datang, kita periksa nadi yang dekat sama kita, nadi karotis, sambil merasakan hembusan napasnya, lihat pergerakan dadanya. Nadinya ada, napasnya nggak ada, kita lakukan napas buatan. Kalau kita napas buatan, kita lakukan dari posisi harus sejajar sama kepala si pasien. Dengan posisi kita harus posisi head chin lip ya, posisi head chin lip untuk pemberian napas buatan. Dengan posisi tangan kita satu di frontalisnya, udah ini bisa kita atur posisinya nanti kepalanya untuk mendengarkan tujuannya. Ya, tangan yang satu lagi menekan pipi kanan kiri untuk membuka mulutnya, jangan lupa ditutup hidungnya. Tiupkan 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 5 kali. Ya, 5 kali itu dengan cara napas buatan. Kita kalau pakai backfill mask atau pakai ambu bag, ini oksigen kita sambungkan ke oksigen tabung atau sentral bebas, mana yang tersedia. Ya, kita posisikan ini, sambungkan ke oksigen sentral, berubah posisi dari atas, jadi di atas kepalanya. Posisi yang dianjurkan posisi jaw thrust, ya, rahangnya kita tarik dengan ke atas biar membuka jalan napasnya. Oke, taruh kan banyak tungkunya, ya. Oke, hidungnya harus tertutup, mulutnya juga harus tertutup rapat, ya. Jangan sampai ada kita menimbulkan celah. Oke, jadi kita yang ada 5, 2 menekan biar rapat, 3 jari mengangkat rahangnya, ya. Baru kita tiupkan atau pompakan 2 kali sambil menengok dadanya ngembang nggak atau tidak. Ya, bisa diperhatikan. Harusnya gembang kali nih dadanya ini, ya. Nah, itu bisa kita nafas terus, cuma sedikit. Mana nggak nafas? Banyak apa ini? Ini kita masukkan, ini dada bakalan ngembang besar, ya, sambil ngembang dadanya kita nampak. Dan enak kita mumpanya itu pun masuk dia ke parunya 2 kanan kiri ngembang. Nah, tapi harus kita sesuaikan pas kalau pasiennya masih ada nih ceritanya pergerakan dadanya tadi walaupun lemah, ya, kita harus menyesuaikan kapan dia tarik atau kapan dia buang. Jangan nanti dia buang kita masuk. Belaga terakhirnya di lari-larinya, trennya itu terjadi kesalahan, napas yang kita masukkan masuk ke lambung, tiba-tiba besar perutnya, masuk angin. Iya. Kalau perutnya tanpa ada isi, misal makanan nggak ada, minuman tak ada, masih aman, tinggal nanti kita tekan aja, pasti untuk mengeluarkan airnya keluar dari mulut. Takutnya lambungnya ada isi makanan cairan, muntah pasiennya. Itu mengakibatkan biasanya risiko aspirasi. Disitulah kita nanti bisa jadi salah tuh, membunuh pasiennya. Kalau terjadi aspirasi, enggak, sebenarnya pasiennya banyak tidak tertolong. Ya, itu. Jadi pas dia narik, kita tengok ada gerak dadanya, dia lagi buang, dia lagi narik, masukkan. Dia buang, berhenti. Dia mau narik, masukkan. Lagi buang, dia lagi narik, masukkan. Itu harus bisa kita ikuti iramanya. Kalau iramanya dari awal udah salah, pasti nanti bakalan salah seterusnya. Itulah tiba-tiba nanti 2 kali kita beri atau 4 kali, pasiennya udah penuh lambungnya udara, karena udara tadi mengambil
posisi yang ada di lambungnya. Yang ada posisi yang tadi di lambung bakalan keluar. Dan nggak maksimal juga target kita ke paru yang mengembang, ternyata ke lambung nggak maksimal juga caranya gitu. Itu sering terjadi di lapangan. Ya, oke, saya dipaham? Siapa? Nah, oke, itu masalah pemberian napas buatan melalui ambubek atau bek filmas, ya. Nah, itu kasus yang pertama, ya, masalah nadinya ada, napasnya nggak ada. Yang kedua, nadinya nggak ada, napasnya nggak ada, kita melakukan resusitasi. Ya, tadi udah kita tengokkan, ambil titik lurus, ambil titik tengah, ambil 3 jari dari ulu hatinya, titik tengah, ambil sepertiga, nah bagi 3 aja, 1, 2, 3, ambil titik tengah. Ya, posisikan mana yang dominan, taruh. Ini harus sejajar. Tenaga datang dari sini, bukan kayak gini-gini juga nanti. Bahasan perempuan itu. Atau nanti dia gini. Biasanya giling cabai. Ya, bukan, ini tetap nggak ada berubah. Boleh kayak gini, boleh juga seperti ini. Bebas. Dah, oke, posisi udah oke, kita harus sejajar sama pundak. Kita lakukan dewasa tadi 30 kompresi, 2 napas buatan. Terus kecepatannya 30 kompresinya, 2 napas buatannya kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 kita lakukan ini. Iramanya harus pas, kedalamannya harus dapat. Bisa dirasakan kedalamannya, iramanya ini yang paling perlu. Ya, sampai 30, udah 30 kita berpindah dari napas buatan. Ya, lanjut lagi yang gipit. Ya, sampai 30 lagi kita lakukan. Udah 30, napas buatan lagi. Dah, lanjut lagi yang gipit. Dah, itu kita lakukan sampai 5 kali bolak-balik. Ya. Baru Sudah 5 evaluasi. kali, evaluasi. Nadi, napas. Ya. Kalau belum, lanjut lagi LGP. Kalau kita satu penolong, kalau kau udah setengah jam kita tadi bisa berhenti, yang mau bilang di akhir nomor 4. Ya, kalau masih sanggup ada kawan bisa bergantian yang LGP. Biasanya kalau 2 orang penolong, satu di bagian napas, satu lagi di bagian kompresi. Jadi bagi tugas. Jadi nanti kalau capek bisa change berganti. Jadi biar nggak capek gitulah di situ. Makanya lebih banyak yang penolongnya, lebih enak kerjanya gitu. Misal kita lakukan 5 siklus tadi udah capek, udah berganti boleh. Gitu. Karena ini kita satu, maka mau kita harus pakai semuanya gitu. Capek, saya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Gitu. Oke, bisa? Nah, tapi yang paling utama tadi sebelum lupa Bapak tadi harusnya sebelum kita beri napas buatan jangan lupa cross pinjer Yeah. itu tetap. Iya, Pak. Ya, sebelum napas tadi kita lakukan kompresi atau kita tadi mau lakukan di awal napas. Masalah nadi nggak ada, nadi ada, napasnya nggak ada. Tengok dulu, identifikasi dulu masalah cross pinjer, buka mulutnya. Oh, nggak enak bersih atau ada kotor, sapukan jari kita dulu atau lakukan penyaksinan dulu. Baru kita lakukan pemberian ventilasi tadi. Kalau di rumah sakit pasti ada tersedia. Datang pasien ini tiba-tiba ada trauma di wajah, patah gigi atau ada fraktur di bagian rahang atau bagian mulut lah, ya. Pasti aktif darah. Posisi pasien terlentang, resiko bakalan menghambat jalan napas. Apalagi darahnya udah sampai beku. Nah, itu harus kita sedot atau kita sapukan jari kita karena udah sedot, udah kental kali nggak bisa tersedot. Boleh kita sapukan jari kita. Atau pasiennya gelisah, jangan juga pasiennya gelisah nggak bisa kita ajak kompromi, masuk-masuk aja tanganmu nanti kena gigit. Ya, kalau kita cerita rumah sakit ada namanya tong spatel, ya boleh kita gunakan tong spatel. Ya, atau kita kali pakai pinset, boleh kita pakai kasa gulungi, baru hapus bersihin. Ya jangan coba-coba nanti pasien-pasiennya yang penurunan kesadaran 12-13 dia gelisah nggak tahu pun dia mau ngapain, pokoknya dia ada rangsangan situ langsung connect.
masuk sakit, giginya, ajak dari tangan kalau sempat giginya. Ya lepasnya masalahnya. Ya. Nah, Sakit. itu jadi kita harus antisipasi juga itu. Jadi jangan asal masuk aja tangan. Ya, nanti pun kalau kejadian di luar kita dapat seperti itu, ya kalau nggak bisa edukasi, nggak sih, ya mau gimana dengan kondisi seperti itu, jangan dipaksa juga. Gitu. Tapi kalau takutnya yang pasiennya kejang, itu memang harus kita kasih sepatah, kasih ganjal atau kasih apa gitu loh. Karena kasihan giginya nanti kita gigit itu bisa sampai copot itu giginya. Apanya? Lidahnya. Ya. Jadi harus kita paksa dia buka mulut, ganjal pakai sesuatu, mau kain Sendok. atau sendok. Kalau ada dapat sendok, ya itu untuk mengganjal sementara gitu. Ya itu perlu. Oke, jangan lupa tadi airway, bersihan jalan napas sebelum kita melakukan breathing pernapasan. Ya, bersihan dulu jalan napasnya, airway-nya. Setelah kita tadi dapat apanya di sirkulasi, dapat masalahnya, udah kita lakukan tindakannya, ya. Nah, misal tadi sirkulasinya, nadinya ada, napasnya nggak ada, berarti beri napas. Sebelum beri napas, cross pinggir swab, baru beri breathing, napas. Ya. Terus nadinya nggak ada, napasnya nggak ada, ya. Nah, beri resusitasi 30 sebelum pemberian ventilasi 2 kali, cross pinggir swab, jangan lupa tetap. Di awal aja. Jangan nanti setiap kali pemberian. Nah, jangan nanti setiap kali kita pemberian, kita cek juga, nggak perlu, sekali aja. Ya, tapi kalau tadi pasiennya dia ada muntah pas tadi kita RGP tadi, ya boleh kita cross pinggir swab lagi atau pakai suction. Ya, kita dengar suara nih, tiba-tiba, suaranya kok jadi garling. Ada suara kumur, berarti ada cairan, segera lakukan suction. Gitu dia. Ya. Nah, terus pasiennya kok tiba-tiba suaranya snoring, kok ngorok, langsung pasang kudel, langsung pasangkan kudelnya. Langsung dipasang. Malah ini memudahkan kita nanti pemberian ventilasi. Oke, itu yang perlunya. Itu harus kita pahami di situ. Paham ya? Paham, Pak. Ada suara yang dua ini. Itu aja yang perlu kita identifikasi di gawat darurat. Karena bakalan menghambat jalan napasnya gitu, pernapasannya. Oke? Oke, Pak. Sudah? Oke, kita lakukan tadi resusitasi, ya. 30 kompresi, 2 ventilasi. Kita evaluasi per 5 kali. Nadinya ada, napas ada, baru kita posisikan pasiennya, recovery. Ya, satu tangan di pundak, satu tangan di pinggul, miringkan ke arah kita penolong, jangan ke arah berlawanan, resiko jatuh. Karena nggak ada penopang, kenapa miring ke kita? Kita ada penopang. Oke, kaki yang di bawah lurus, yang di atas ditekuk. Ya, paham? Paham, Pak. Sampai kapan? Sampai bantuan datang. Bantuannya belum datang, evaluasi per 2 menit. Ya. Letakkan lagi, kita evaluasi lagi balik. Nadi sama napasnya. Kalau nadi sama napasnya masih ada, evaluasi. Apalagi posisi lagi. Kalau nggak ada, apa yang nggak ada? Nadi atau napasnya? Nah, sesuai itu, apa yang kita temukan kita lakukan lagi. Kalau tindakannya apa yang ada tadi. Oke? Bisa juga ada pertanyaan? Pak. Kalau ditanya gini, nadinya tak ada, napasnya ada, kayak mana? Apa yang kita lakukan? RGP. Nadinya tidak ada, napasnya ada, apa yang kita lakukan? RGP. Cuma 2 kasus, jangan kalian tambah-tambah. Oh, nggak ada berarti. Cuman 2 kasus. Yang ada. Nadi nggak ada, Terus yang kedua? dua-dua nggak ada. Nadi ada. Nafas nggak ada. Oke, ada. Henti nafas. Gagal nafas, henti nafas. Iya, Pak. Yang kedua? Nadi nggak ada, nafas juga nggak ada. Nafas nggak ada. Nafas nggak ada. Nadi juga nggak ada. Kasus ada. Henti jantung RGP. Kalau tadi nggak ada. ada kasusnya? Nggak ada. Kenapa kalian bilang RGP kalau gitu? Nggak fokus, Pak. Itu soal menjebak loh. Iya, Pak. Nadinya tidak ada katanya, napasnya ada. Apa mungkin? Iya. Masa jantungnya ada berbimas bernapas pasiennya? Bisa? Nah, bisa. Itu dia, makanya cuma 2 kasus. Ingat, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, tapi itu selalu datang soal menjebak.
Ya, karena konsentrasi bisa kita jadi salah. Ya. Ya, fokus. Ya, logikanya tidak mungkin jantung kita kan pusat. Jantung berhenti semua. Masa mesti bernafas saja jantung udah diam gitu. Iya. Ada? Nggak. Itu maksud Bapak. Itu kasus yang menjebak dan nggak ada kasusnya. Ya kalian harus ingat tuh. Ya kalau dibilang coba nadinya tidak ada nafas, ada apa yang dilakukan katanya? Nggak ada Tidak kasus. dilakukan Pak. Kenapa? Tidak mungkin jantungnya aja udah nggak berdetak, kok masih bernafas pasiennya? Nah, itu bisa nanti Logika. selalu dibikin nanti atau pertanyaan di kita Menjebak. pelatihan masalah pelatihan kayak gini. Nah kalau gitu bagus katanya. Nah, Ya bagus, suruh ngulang. iya. Ya, oke. Oke, Ada Pak. yang mau ditanya? Ya, bisa bikin ambil gitu juga. Jangan salah. Kalau Tetap di tengah. kalau anak-anak bisa. Ya, tapi nggak mungkin juga kita duduki kepalanya kan? Iya. Kita. Ya. Geser apa yang gede ini? Gak kelihatan. Naikkan ke sana. Nggak ada tulang kakinya dah. Weh. Masuk vlog kayak non. Nanti pantomnya nggak Pak yang jelek. Nah, ini yang mubeknya ini nggak apa? Mubek kita yang pakai yang kayak gini nggak rekom. Walaupun rumah sakit sudah suruh ganti. Ada yang mubek yang lama dia, yang model dia memang dia udara sekeliling apa pinggirannya ini. Jadi Oh. dia lebih pas. Melengketkan udara tetap masuk semua. Lepas kakinya. Lepas kaki. Lepas baut kakinya bajir. Pratu. Dislokasi. Dislokasi lah, kan lepas. Bukan obeng, Bapak minta. Ya, jadi kalau dia kalau gini anak nih, ini anak mana 3, 4, 5 tahun nih ya. Kalau bilang tadi satu tangan aja kita lakukan yang minum. Jelek kali muka cewek. Oke, 15 kita lakukan, Kayak orang. jangan ditambah. Biarlah situ. Tapi yang selalu Masuk bakalan vlog, cross check ya, kalian jangan selalu tekan. Ini sering kesalahan nanti kita tes lah kalau nggak percaya. Tekan aja kayak gini. Kapan jantungnya dia kembali mempa? Gitu. Kali kita harus kasih ruang. Kembali lagi dia balik. Ya, nah situ sering kesalahannya. Kalau kita tengok kadang kalau kayak gini modelnya, makanya jantungnya dia mau ngempang, udah gepeng pun jantungnya. Banyak kali Udah. anomali di samping Bapak lah. Ya. Ya. Boleh kayak gini di tempat tidur, masukkan tangan. Ini aja lah dah, biar nampak bapaknya aja. Ya, atau seperti ini. Nah, bikinnya. Ya. Wek. Oh, kalau ngeke berarti dah respon dia. Oh iya, Neng, ya. Oke, dah, itu dia cuma di situ aja perbedaannya. Ada mau ditanya? Dan nanti bikin video ya, kasih apa nanti ada kompresi anak, nanti ada kompresi bayi, anak sama dewasa. Bagus nanti video. Ayo, silakan.